Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Nah, jadi pada video kali ini saya akan membahas ya tentang aplikasi pinjaman online yang terdapat di Google Play Store. Jadi untuk nama aplikasinya bernama pinjaman online Adapundi ya. Nah, jadi apa saja sih resikonya ketika kalian itu gagal bayar atau telat membayar di aplikasi pinjaman online Adapundi? Mari kita bahas tuntas di video kali ini. Pastikan kalian itu simak ya videonya mulai dari awal sampai akhir supaya kalian itu benar-benar paham dengan apa yang saya sampaikan. Oke, tapi sebelum kita lanjutkan, jika video ini bermanfaat, jangan lupa ya untuk bantu support channel ini dengan cara klik tombol like, komen, dan juga subscribe, serta klik tanda loncengnya agar kalian tahu jika ada video terbaru dari channel ini. Oke, langsung saja ya, di sini kita bahas tuntas untuk aplikasinya. Nah, jadi ketika kalian itu gagal bayar atau telat membayar di aplikasi pinjaman online Adapundi, maka kalian itu tidak perlu takut teman-teman. Yang terpenting kalian itu tahu aturannya seperti apa. Karena banyak sekali orang yang terkena mentalnya itu tidak tahu aturannya seperti apa. Jadi mereka mudah sekali untuk ditakut-takuti. Oke, jadi langsung saja ya kita bahas untuk resikonya. Nah, jadi untuk resiko yang pertama, maka bunga atau denda kalian akan menumpuk. Nah, jadi ketika kalian itu gagal bayar atau telat membayar di aplikasi pinjaman online Adapundi, maka bunga atau denda kalian akan menumpuk. Kemudian resiko yang kedua. Nah, untuk resiko yang kedua, kalian itu akan dihubungi pihak pinjaman online. Nah, ketika kalian itu dihubungi, kalian tidak perlu takut teman-teman ya. Kalian harus memberikan sebuah jawaban. Jangan lari dari tanggung jawab atau langsung menghilang. Karena yang namanya hutang kan memang harus dibayar. Nah, jadi kalian bisa menjelaskan kondisi kalian saat ini seperti apa, lalu kalian itu bisa menjawab bahwasanya nanti kalau sudah ada akan segera saya bayar. Jangan kalian itu memberikan sebuah janji-janji ya teman-teman. Nah, misalkan kalian itu memberikan janji 1 minggu, 2 minggu, atau setelah 1 bulan akan saya bayar. Jangan seperti itu. Kalian cukup memberikan jawaban, nanti kalau sudah ada akan segera saya bayar. Udah itu aja. Nah, misalkan sudah diberikan jawaban, tetapi masih menghubungi terus atau meneror terus, maka kalian itu bisa setel handphone kalian pada setelan telepon. Kalian itu blokir nomor yang tidak dikenal. Jadi yang bisa melakukan panggilan ke handphone kalian itu hanya kontak yang berada di handphone kalian. Di luar itu tidak akan bisa memanggil kalian. Jadi seperti itu. Atau mungkin kalian bisa ingin langsung saja matikan handphonenya atau ganti nomor. Jadi seperti itu. Yang terpenting kalian itu tidak lari atau langsung menghilang ya. Yang terpenting kalian itu tanggung jawab teman-teman. Oke, kemudian untuk kontak kalian yang ada di handphone apakah akan diteror? Nah, untuk aplikasi pinjaman online yang terdaftar di OJK statusnya legal itu tidak mempunyai akses untuk membaca kontak di handphone kalian. Jadi kontak kalian itu aman. Dia hanya bisa mengakses atau menghubungi kontak peminjam dan kontak darurat saja. Jadi aman ya untuk kontak kalian. Kemudian untuk resiko yang ketiga. Nah, jadi untuk resiko yang ketiga kemungkinan kalian bisa saja didatangi debt collector. Nah, ketika kalian itu didatangi debt collector, maka kalian itu tidak perlu takut teman-teman. Yang terpenting kalian itu tahu aturannya seperti apa. Oke, misalkan debt collector itu datang ke rumah kalian, maka kalian itu bisa sambut dengan baik. Tanyakan ID card-nya, sesuaikan dengan identitas KTP-nya sama atau tidak, kemudian surat tugasnya, kemudian SPBI-nya. Jadi jangan sampai ada yang mengaku-ngaku ya. Kemudian misalkan ya si debt collector itu memaksa harus membayar hari itu juga. Nah, jika kalian itu tidak ada, maka kalian tidak perlu memaksa teman-teman. Apalagi yang namanya gali lubang tutup lubang. Nah, jangan sampai seperti itu. Kalaupun tidak ada, kalian bisa menjelaskan kondisi kalian dan kalian jangan memberikan janji-janji. Cukup berikan jawaban, nanti kalau sudah ada ya akan segera saya bayar, gitu aja ya. Jangan memberikan janji-janji pada si debt collector tersebut. Nah, kemudian misalkan ya si debt collector ini bilang begini, kalau nggak bisa bayar hari ini juga, maka sebagian barangnya akan saya sita. Nah, jika ada yang seperti itu, langsung saja videokan teman-teman ya, karena tidak boleh menyita barang semena-mena. Semua itu ada pasalnya. Ya, jadi kalian itu jangan takut. Kemudian untuk yang selanjutnya, misalkan si debt collector tersebut itu melakukan tindak anarkis atau melakukan pengancaman-pengancaman. Nah, langsung saja videokan ya. Semua itu ada pasalnya. Kemudian misalkan yang terakhir ini ya, si debt collector tersebut misalkan begini, kalau nggak bisa bayar hari ini juga ya sudah, akan saya proses secara hukum.
Nah, misalkan seperti itu kalian tidak perlu takut teman-teman ya, tidak perlu takut ya. Sesuai dengan Undang-Undang ya Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 19 Ayat 2 tentang hak asasi manusia sebagaimana telah diatur ya, tidak seorang pun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang, maka kalian itu tidak akan bisa dipenjara teman-teman. Jadi tenang ya, tenang. Makanya sampai saat ini ya belum ada ya yang sampai diproses secara hukum karena telat bayar atau gagal bayar sampai di penjara, itu belum ada teman-teman. Kenapa? Karena untuk menggugat ke pengadilan misalkan dimasukkan ke dalam kasus hukum perdata itu biayanya juga tidak sedikit teman-teman ya, nanti tidak sebanding dengan hutang kalian. Saya mempunyai teman ya mantan debt collector pinjaman online dari berbagai macam aplikasi ya, saya ada ya videonya bincang-bincang dengan beliau, kalian bisa cek video saya sebelumnya ya. Memang seperti itu sebuah gertakan agar nasabahnya itu mau membayar teman-teman ya, jadi cuma sebuah gertakan ditakut-takuti, jadi seperti itu. Jadi kalian itu jangan mudah takut teman-teman. Kalau semua yang telat bayar atau galbay itu diproses secara hukum semua, digugat ke pengadilan, itu membutuhkan biaya berapa saja, dan itu belum tahu hasilnya nanti seperti apa. Makanya sampai saat ini belum ada yang sampai diproses secara hukum teman-teman ya, belum ada. Karena pihak pinjaman online bisa rugi teman-teman ya, bisa rugi. Oke, jadi untuk yang selanjutnya resiko yang keempat ya, maka kalian itu bisa saja dimasukkan ke SLIK OJK masuk daftar hitam BI checking. Jadi kalian tidak bisa pinjam di platform manapun. Nah, ketika kalian itu tidak bisa pinjam di platform manapun, harusnya kalian senang teman-teman. Kenapa? Karena kalian itu menempuh hidup baru tanpa riba. Ya, jadi seperti itu. Nah, sesuai dengan peraturan OJK harusnya ketika sudah melewati 90 hari itu dilarang mengejar nasabahnya. Ya, dilarang mengejar nasabahnya dan hutangnya dianggap lunas, harusnya seperti itu. Tetapi mungkin masih ada saja ya yang 90 hari sudah lewat atau bahkan bertahun-tahun itu masih dikejar teman-teman. Nah, karena yang namanya hutang kan memang harus dibayar ya. Harusnya ketika kalian itu ingin melunasi ya, ketika ingin melunasi ya sudah bayar pokoknya saja. Misalkan kalian itu pinjam 3 juta, ya sudah bayar 3 juta saja ya. Jangan kalian itu nggak perlu bayar bunganya, cukup bayar pokoknya saja. Jadi seperti itu. Kalian bisa bicarakan dengan pihak pinjaman online-nya ya. Jadi seperti itu, kalian nggak perlu takut teman-teman ya. Yang terpenting kalian semua itu tahu aturannya seperti apa, jadi tidak mudah terkena mentalnya seperti itu ya. Oke, jadi buat teman-teman yang saat ini masih terjerat pinjaman online, semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan segera terbebas dari hutangnya, dan segera menjauhlah kalian itu dari pinjaman online atau pinjaman yang berbunga. Dan buat teman-teman yang saat ini belum terjerat pinjaman online, janganlah kalian itu mencoba untuk mendekati pinjaman online. Lebih baik kalian itu pinjam ke teman atau saudara yang tanpa bunga. Oke, jadi untuk video kali ini cukup sekian ya, semoga bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.